Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak sebelum kita beristirahat malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang telah bekerja sepanjang hari ini, sebelum kami terbaring di tempat tidur kami masing-masing. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan, untuk menyejukkan hati kami, memberi kami kekuatan, dan mengingatkan kami juga akan perilaku kami. Biarlah Roh-Mu menguasai hati pikiran kami, untuk boleh meneguhkan kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Matius 12 ayat 22 sampai 37. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah di ayat 34b dan 37. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan dari hati dibenarkan atau dihukum. Mulut selain untuk pintu makanan untuk kepentingan tubuh, adalah juga pintu isi hati dan menjadi bagian komunikasi dengan orang atau dengan pihak di luar diri kita masing-masing. Dan yang penting bahwa mulut yang dipakai untuk berbicara berkaitan erat dengan hati dan pikiran. Luapan dari hati dan pikiran ini keluar berupa ucapan atau perkataan. Mulut pun bisa mewakili hati yang sombong atau hati yang merendah. Ucapan atau perkataan ini ada yang sifatnya membangun, ada pula yang sifatnya menjatuhkan. Ada yang manis, ada pula yang pahit. Pernahkah mendengar orang mengeluh pada diri sendiri? Aduh, hidup kok makin lama makin susah aja. Atau pesaingnya berat, kayaknya aku nggak mungkin lolos. Atau ada pula orang tua yang berkata dengan teganya kepada anaknya begini, "Dasar anak bego, tolong." Tanpa disadari, ucapan mulut negatif ini sangat membangun ketidakbaikan atau justru menjadi kutuk pada diri sendiri atau orang lain. Tetapi banyak orang terbiasa dengan ucapan kalimat negatif tersebut karena emosi, marah, dan rasa putus asa. Sama halnya dengan ucapan atau perkataan bernada positif. Ya, misalnya ada juga mengatakan, "Wah, luar biasa, kamu memang hebat." Atau memperkatakan pada diri sendiri, "Aku pasti berhasil." Orang lain bisa, aku pun pasti bisa. Ucapan positif seperti ini itu akan memberikan harapan masa depan yang cerah, tanpa disadari bahwa kata-kata yang keluar dari mulut sesungguhnya memiliki kuasa. Bukan mustahil ucapan tersebut bisa menjadi kenyataan. Oleh karena itu, mulut yang baik adalah mulut yang memperkatakan hal-hal yang optimistis, membangun, dan penuh keyakinan. Tapi ingat, Rasul Yakobus pernah mengatakan tentang lidah atau mulut. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang dicipta menurut rupa Allah. Semudah itukah lidah atau mulut manusia mengeluarkan kata-kata? Ya, karena hati yang tidak terpelihara dengan baik, lalu lidah atau mulut pun bisa mengeluarkan kata berkat pujian, sebaliknya mengeluarkan kata yang tidak baik. Tetapi malam ini kita diingatkan tentang 3 hal atas ucapan kita sendiri. Pertama,
bahwa ucapan itu positif atau negatif datangnya adalah dari hati kita. Kedua, berdasarkan ucapan yang kita keluarkan, kita dibenarkan atau dihukum oleh Tuhan. Dan yang ketiga, hati sebagai sumber ungkapan itu dapat dipelihara dengan baik, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pemelihara hati yang terbaik adalah damai sejahtera Allah. Bukan obat doping, bukan game ya yang sering menjadi favorit sekarang ini. Bukan pula hiburan duniawi yang akan membawa kepada kedamaian ataupun sukacita semu. Tetapi ingat bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal yang acap kali tergoda untuk membelot keinginan dan rencana. Tapi sekarang kita diingatkan, itulah yang mampu menguasai hati pikiran kita. Berilah hatimu dipelihara damai sejahtera Allah, supaya kamu melalui ungkapanmu akan dibenarkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami malam ini sesuai dengan firman-Mu untuk memelihara hati kami agar isinya baik dan ungkapan kami, perkataan kami baik di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama, bahkan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami malam ini, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Juga teman-teman kami yang bekerja pada malam hari ini, biarlah atas pemeliharaan-Mu, mereka boleh bekerja sesuai dengan tanggung jawab mereka di bahagian masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.